warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Rahmat Ramadhani, NIT 2130681 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Di sini saya akan meresum tentang PBL. Nah, Knowledge Sharing Project Based Learning. Dari Dirjen Diksi mengeluarkan Peraturan Nomor 27 Tahun 2022 tentang penerapan PBL. Untuk kita dapat memahami apa itu PBL Project Based Learning, bagaimana implementasinya, tahapannya seperti apa, dan kemudian kira-kira pembelajaran berbasis project apa yang bisa diterapkan di pendidikan vokasi, terutama di Politeknik di bawah Kementerian Perhubungan. Terkait apa itu PBL, seberapa penting sih PBL itu perlu diangkat dalam pola pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Mulai dari tahun 82, Politeknik itu berdiri dulu ada sekitar 8 atau 9 politeknik negeri. Salah satu indikator utama dari perjanjian antara direktur dengan direktorat jenderal adalah beberapa banyak mata kuliah yang melaksanakan case study dan time based project. Kalau pendidikan vokasi, harusnya luaran pendidikan yang dihasilkan itu keluaran produk yang real dengan kebutuhan masyarakat. Metode itu kalau hanya RPS, misalnya metode PBL pada mata kuliah tertentu, itu tidak bisa kita klaim bahwa itu benar-benar PBL. Langkah awal untuk kita membuat PBL ini benar-benar real di Politeknik, terutama itu kurikulum dulu. Karena dalam kurikulum, mindset bisa dibangun. Terus, dalam melaksanakan PBL, tergantung dari rencana proyeknya. Komponen penting dalam PBL. Yang pertama, ada RPS. Apa sih RPS? RPS ada rencana pembelajaran semester. Yang kedua ada RPP, yaitu rencana pembelajaran proyek. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Rencana pelaksanaan proyek merupakan salah satu bagian penting dalam menjalankan PBL, baik dari sudut pandang proyek itu sendiri maupun pembelajaran, sehingga seluruh entitas PBL memainkan peran penting terhadap keberhasilan pelaksanaan PBL. Untuk melaksanakan PBL di semester genap, semester ganjil sudah kita rancang dulu proyeknya apa. Apakah PBL harus menghasilkan produk atau hanya tugas-tugas praktek saja? Mata kuliah wajib 4 itu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 itu harusnya sudah PBL. Contoh, di bidang commerce, sistem yang dibangun sistem tidak bisa dilihat, memberi konsultasi, menghitung pajak, itu proyek juga. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, 10 sikap itu mau jenjang kualifikasi 3, D1, D2, D3, jenjang kualifikasi 5, 6, 8 dan 9, bahkan 10 sikap wajib ditambah boleh, dikurang jangan. Keterampilan yang ditumbuhkan dalam PBL. Pertama, komunikasi dan presentasi. 2, manajemen organisasi dan waktu. 3, penelitian dan penyelidikan. 4, penilaian diri dan refleksi. 5, partisipasi kelompok dan kepemimpinan. 6, pemikiran kritis. PBL ini akan membentuk karakter siswa untuk nanti terjun di masyarakat untuk pelaksanaan proyek. Dia bisa bekerja dengan teamwork yang akhlaknya juga baik. Ada beberapa soft skill abad 21 yang dapat diterapkan ada sekitar 12. Yang pertama, berpikir krisis. 2, kreativitas. 3, kolaborasi. 4, komunikasi. 5, literasi informasi. 6, literasi media. 7, literasi teknologi. 8, fleksibilitas. 9, kepemimpinan. 10, ada inisiatif. 11, produktivitas. Dan 12, kemampuan sosial. Tips untuk membangun korelasi keluar supaya memang proyek ini bermanfaat bagi masyarakat. Kategori PJBL, PENS, dan Prodi. 1. PJBL kolaborasi. Proyek yang dikerjakan secara sekelompok dengan melibatkan MK berbeda. Selanjutnya, PJBL berbasis mata kuliah. Proyek yang dikerjakan mahasiswa secara berkelompok pada semester berjalan pada MK tertentu. Yang ketiga ada PJBL proyek akhir. Proyek yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa sebagai syarat lulus. Arah pendidikan vokasi yang akan dicapai dengan penerapan model pembelajaran PBL saat ini dan kaitannya dengan profil lulusan. Sistem pertama kali yang dibangun adalah mindset terlebih dahulu. Mengadopsi sistem CDIO Prime. Produk apapun itu pasti dimulai dari kebutuhan user. Konsep pembelajaran
first and time. Ketika diperlukan, maka mereka belajar itu, dan itu memotivasi mereka. Doing project versus project based learning. Doing project merupakan proyek akhir semester, implementasi dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, dapat dikerjakan sendiri, fokus pada produk, dosen memberikan instruksi, seringkali bukan real world problem. Dan ada juga project based learning. Nah, yang pertama, proyek dibuat dari awal semester. Mahasiswa belajar melalui proyek, butuh kolaborasi dan arahan, fokus pada proses, student interested berdasarkan real world problem. Contoh di PPIM ini ada Prodi Teknologi Mekanika Perkereta Apian, itu teknik mesinnya di kereta api. Taruna atau mahasiswa di situ biasa membuat tugas akhir. Sekarang trennya otomasi, dalam pemeriksaan memerlukan tenaga robot. Maka dari itu kami sudah punya ide untuk bekerja sama mengembangkan alat. Seperti mereka mengembangkan alatnya tetapi tidak memiliki sarananya. Tetapi di PPM tertarik untuk membuat sensor dan sebagainya. Mungkinlah untuk melakukan kolaborasi. Di IKU nomor 3, salah satu targetnya banyak dosen yang melakukan 3 dharma dengan dosen lain, membangun keterampilan dan siklus pengembangan produk. Yang pertama ada dosen chef, 2 desain, 3 implement, dan 4 reference. Permasalahan ketidakpuasan dikalikan visi dengan 4 step yang ada, jadi kasus yang saling menguatkan. Tujuannya bagaimana mendorong perubahan itu selalu bergulir, tidak berhenti. Step awalnya yaitu bebaskan dosen untuk mencoba PBL di mata kuliahnya. Tidak harus kolaborasi dengan mata kuliah lain. Pesan untuk dosen di berbagai politeknik bahwa Kementerian Perhubungan, sebenarnya kita itu banyak masalah. Maksudnya masalah yang kemudian dapat kita angkat untuk jadikan proyek. Nah, untuk taruna atau mahasiswa, ketika kalian sudah terjun langsung, kalian mengatasi itu, kemudian bisa meng-create sebuah produk. Nah, ini jadi sebuah eksperimen yang luar biasa. Saya yakin kalian akan jauh lebih bisa berkembang dan lebih maju. Penjaminan mutu PBL, Perdirjen itu salah satu dalam panduan poin terakhir. Intinya, di dalam pelaksanaan PBL itu direncanakannya benar, dilaksanakannya benar, evaluasinya benar, dan feedback dari hasil evaluasi itu. Perencanaannya itu dapat kurikulum dari pelaksanaan, yaitu pelaksanaan metode itu sendiri. Kemudian hasil evaluasi yaitu pencapaian dari hasil kuliah dalam RPS tersebut. Demikian resume yang dapat saya sampaikan dari kuliah umum Knowledge Sharing Project Based Learning. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.